petualangan survival menuju 2 dekade jejak petualang terus berlanjut. Wilayah pesisir Karangbokor mempunyai suhu udara yang sangat panas dan lembab. Kondisi seperti ini bisa membuat kami kehilangan cairan tubuh dengan cepat, atau biasa disebut dengan dehidrasi. Habis, tenang Feb, karena di depan kita ada air laut, tidak ada air tawar sama sekali. Satu-satunya cara adalah airnya kita suling supaya airnya bisa kita minum. Feb, kita cari barang-barang di sekitar sini yang bisa kita manfaatkan untuk nyuling. % tubuh manusia terdiri dari cairan, sehingga asupan cairan untuk tubuh harus terpenuhi setiap harinya. Dalam kondisi darurat seperti ini, membuat saya dan Letnan Uli harus mencari cara untuk mendapatkan sumber air tawar untuk diminum. Dalam kondisi normal, manusia hanya bisa bertahan hidup selama lebih kurang 7 hari tanpa minum air. Botol bekas dan ruas bambu ini akan kami manfaatkan untuk membuat alat penyuling air asin sederhana. Bambu ini harus saya lubangi karena untuk aliran uap antara botol satu dengan botol yang lainnya. Untuk setiap alat penyuling air, saya membutuhkan 2 buah botol dan 1 ruas bambu yang masih utuh. Jadi kalau udah seperti ini, baru kita ikat, lalu mulai nanti dipanaskan. Setelah alat penyulingnya siap, saya harus mengambil air laut dan memasukkannya ke dalam botol kaca. Jadi botol kacanya ini harus kita dekatkan ke api supaya menguap dan uapannya nanti mengalir ke botol yang satunya ini. Selain tahan api, botol kaca akan membuat air cepat mendidih saat dipanaskan. Air laut yang mendidih akan menghasilkan uap air yang akan naik ke saluran bambu hingga ke botol penampungan. Bambunya ini memang sengaja didinginkan dengan cara disiram dengan air supaya uap yang sudah dihasilkan itu bisa cepat menetes ke botol yang kosong. Proses penyulingan air laut seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Harus sabar menunggu tetes demi tetes uap air yang tertampung. Padahal tadi dari 1 botol kaca yang penuh bisa menghasilkan air tawar cuma segini nih, Li. Nggak banyak memang, tapi lumayan lah. Bisa melepas dahaga walaupun memang sedikit. Seger banget rasanya, Li. Nanti berarti kita harus coba lagi ya. Oke. Kita bikin lagi. Petualangan saya bersama Koal masih berlanjut. Dan setelah ini, saya bersama Uli akan melakukan kegiatan atau petualangan selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pesisir selatan Banten merupakan pantai berkarang yang kaya dengan berbagai biota laut. Di balik ganasnya ombak, kami akan mencari karang sua, jenis bulu babi yang banyak ditemui di pantai Cipunaga, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Wah, nih yang kita dapatkan ini namanya karang sua. Mirip seperti bulu babi, cuma dia warnanya berbeda, dia lebih agak kecoklatan dan duri-durinya ini juga lebih tebal. Duri ini berfungsi sebagai alat gerak dan perlindungan diri dari empasan ombak. Jadi setiap beberapa detik sekali kita harus ngecek ombak di belakang kita karena memang benar-benar besar ombaknya. Dan kalau memang udah kelihatan besar, kita harus mencari nih cengkraman karang-karang yang ada di sini. Bulu babi biasa hidup di perairan pasang surut dengan kedalaman hingga 10 meter. Biasa hidup berkelompok pada wilayah yang banyak ditumbuhi alga yang merupakan sumber makanan utamanya. Bulu babi lebih menyukai lamun sebagai makanannya.
Makanya, jumlah bulu babi di sini tak sebanyak yang berada di wilayah Lamun. Ayo Pep, hati-hati Pep. Ya. Dapat juga nih satu tadi di bawah. Kuat banget ya. Ada satu yang benar-benar merekat sekali dengan sarang karena dia itu ada tentakel di bawahnya. Jadi dia nggak akan bergeser kemana-mana. Dan karena makanannya dia juga adalah rumput laut, makanya dia benar-benar nempel di karang. Bulu babi mempunyai organ penting yang disebut dengan lentera Aristoteles yang berfungsi sebagai rahang dan gigi. Organ ini dapat memotong dan melumat alga dan lamun yang menjadi makanannya. Pep, ini juga bisa dimakan nih Pep, rumput laut bisa dimakan langsung. Bisa Pep. Bisa dimakan ini. Agar lalap ini namanya. Oh gitu. Ya, coba aja langsung makan. Enak kan? Iya benar. Gurih. Krenyes-krenyes ya. Ya udah kita nanti makan ini, tapi kita ngambilin dulu kali ya yang banyak. Oh, hati-hati tuh ombaknya. Awas. Kita cari di tempat lain aja, Beb. Yang obatnya agak kecil. Iya kan, Beb? Selain bulu babi, ada salah satu biota laut lain yang bisa kita konsumsi secara langsung. Namanya agar lalap. Jenis rumput laut satu ini juga banyak dijumpai di pesisir selatan Banten. Warnanya kehijauan dan bentuknya seperti rumput di daratan. Jadi memang nggak semua jenis rumput laut itu bisa dimakan secara langsung. Nah kalau yang ini, itu harus dimasak terlebih dahulu, nggak bisa langsung dimakan. Kalau ini agar lalap, enaknya bisa langsung dimakan. Nah, setelah dibelah, isinya tuh seperti ini. Dan ini nih, bagian yang dimakan, itu adalah bagian telurnya. Ini tanpa harus dimasak, bisa langsung dimakan. Uli, aku makan ya. Ya. Ini Beb rasanya. Kris-kris gitu ya. Rasanya krenyes-krenyes dan memang manis. Padahal secara aroma itu amis, tapi ternyata telurnya enak ya. Enak. Manis loh. Kuliner bulu babi belum sepopuler seafood lainnya. Padahal di luar negeri, makanan ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ini kalau karang suanya pas lagi musim, warnanya akan lebih kuning daripada ini. Tapi karena lagi nggak musim, jadi warnanya nggak begitu kuning. Tapi lumayan lah, Feb. Ini bisa dibikin tambah stamina kita. Setelah menikmati donat bulu babi yang mempunyai cita rasa unik, sekarang saya dan Letnan Uli mau menikmati agar lalap. Jadi, ciri-ciri rumput laut yang bisa dimakan itu dia kelihatan nggak ada lendirnya. Dan dia tuh lebih keset. Saat dimakan juga, tuh lebih krenyes-krenyes. Kalau soal rasa sih memang ini rasanya seperti air laut, yaitu ada asin-asinnya. Mungkin kalau diolah, dicampur bumbu-bumbu lainnya pasti lebih enak. Disebut agar lalap karena jenis rumput laut ini dimakan langsung tanpa harus diolah, seperti lalapan sayur pada umumnya. Untuk mendapatkan sumber makanan di laut memang tidak harus pergi ke tengah. Di pinggiran seperti ini juga kita bisa mendapatkan ini. Salah satunya ada karangsua dan juga rumput laut yang bisa kita manfaatkan untuk ngisi perut kita. Pas banget nih kita nikmatinnya juga sambil menikmati angin sore. Habis ini saya dan Uli juga mau beristirahat untuk melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan menuju 2 dekade jejak petualang menyusuri pesisir Banten akhirnya membawa kami sampai di pantai Desa Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan nelayan lokal yang sedang beraktivitas di tepi pantai menjadi pertanda bahwa kami sudah sampai di daerah dekat pemukiman masyarakat. Wah, Pak. Ini lagi ngapain, Pak? Kang? Dari Jodang. Jodang? Iya. Oh. Pak boleh ikut nggak Pak? Boleh. Boleh. Pas banget nih. Setelah berjalan cukup jauh, saya dan Uli ketemu dengan nelayan yaitu Pak Jodang dan juga Kang Sardi. Dan habis ini mau mencari lobster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pantai ini terlihat sangat eksotis, dengan tebing-tebing karang yang menjulang ke atas permukaan laut. Karena memang lokasi untuk mencari lobsternya masih di balik tebing sana. Jadi kita harus meletakkan tas kita di sini supaya lebih aman, nggak kena basah, dan tentunya membawa ini nih, masker untuk melindungi, supaya lebih mudah nanti kalau mau nyelam-nyelam melihat lobster ke bawah. Saya harus menyeberangi lautan di antara ombak ganas pantai selatan yang menghantam batuan karang. Spot lobster di sini hanya dapat dijangkau saat air surut. Letaknya tersembunyi di balik tebing karang yang berhadapan langsung dengan pecahnya ombak Samudra Hindia. Nah, biasanya warga desa Cihara ini memang mencari lobster dengan berbagai cara. Kebetulan kan di sini pakai jodang. Iya. Ini saya lagi mau ngambil dulu jodangnya di bawah. Iya. Aku Bang. Medan pencarian yang terjal membuat jodang yang dipasang tersangkut di batuan karang. Saya dan nelayan lokal harus menyelam ke dalam air untuk melepaskan sangkutan dan mengambilnya kembali. Ya! Belum berhasil. Kita nggak boleh menyerah, nggak boleh menyerah. Kita cari Yang lain lagi, yang lain. lagi. Yang lain banyak sih banyak. Masih Ayo. banyak? Iya, ayo. Ada nyangkut satu lobster di jodang ini. Pas. Nah ini nih, Oke. lobster yang didapatkan ini jenisnya lobster batu. Kelihatan dari warnanya itu, permukaan warnanya itu lebih gelap dari lobster-lobster yang lain. Aduh ini luar biasa. Pantai selatan, makanya nggak heran kalau ombaknya sebesar ini dari tadi. Lobster mempunyai cangkang yang keras dan duri yang tajam pada bagian kepalanya. Keduanya menjadi alat pertahanan lobster dari pemangsa di alam liar. Lobster juga disebut hewan laut abadi karena mampu memproduksi enzim telomerase, yaitu enzim yang dimiliki krustasea untuk bertahan hidup. Jadi, makin bertambah umur, lobster akan semakin kuat dan besar. Ini ombaknya cukup luar biasa. Sebutin aja, sebutin. Rame-ramenya ke bawah ombak. Sampai ke ombak. Ini bener-bener Oh, garing ya. ombaknya bener-bener luar biasa. Kalau Feby tadi dapat 1, aku dapat 3. Meskipun jenisnya sama tapi berbeda dengan Feby tadi. Feby tadi dapat 1 tapi kecil besar-besar, tapi ini aku kecil-kecil. Jodang merupakan perangkap lobster dengan kerangka besi berbentuk bulat dan umpan di tengahnya. Besi ini juga berfungsi sebagai pemberat supaya perangkap tidak hanya terbawa ombak. Jodang biasanya dipasang di batuan karang yang menjadi tempat lobster mencari makan maupun jalur pergerakannya.
Oke, udah terpasang dengan aman ini talinya, berarti kita tinggal menunggu aja nanti dapat lobster ya. Iya. Dan memang warga di sekitar sini itu nggak cuma nyari lobster. Nah, di belakang saya juga di sana ada yang suka memancing ikan. Jadi memang di sini ramai juga ya. Ya ramai juga. Kalau lo surut nih banyak yang mancing, banyak yang cari lobster. Ini surut, Iya, segini surut ini, Mbak. padahal ombaknya luar biasa. Oh, lobsternya udah dapat lumayan banyak nih. Nah, ini lobsternya udah dapat beberapa dan habis ini kita akan mengolah lobster menjadi olahan yang istimewa pastinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.